Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, untuk mengawali pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bacakan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke, Ibu habisin terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya silakan untuk mengacungkan tangan dan menyebutkan kata hadir. Andre. Oke. Andi hadir. Andini hadir. Ayu hadir. Anissa, kemudian Aurel, iya, kemudian Firdaus, alhamdulillah hadir semua ya. Tetap jaga kesehatan ya, dan selalu bersemangat dalam menjalankan tolabul ilmi ataupun menuntut ilmu. Karena selain bahwa menuntut ilmu itu adalah sebuah kewajiban bagi kita, ilmu juga menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan. Makanya kita selalu semangat, dan semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang khutbah. Tentang apa? Iya, betul, khutbah. Sebelumnya di sini semuanya tahu tidak apa itu khutbah? Ayo, siapa yang tahu khutbah? Coba acungkan tangan. Apa itu khutbah? Berbicara di depan orang banyak sebelum sholat Jumat. Yang lain, silakan. Andre apa? Pidato, boleh. Oke, terima kasih jawabannya ya. Nah, Ibu sudah siapkan PowerPoint, sudah siapkan slide untuk materi kita pada hari ini. Silahkan kalian simak PowerPoint atau materi yang telah Ibu rangkum dalam PPT ini. Silahkan ya. Nah, bisa dilihat PPT-nya. Oke. Nah, pertama, pengertian khutbah. Apa itu khutbah? Secara bahasa, khutbah itu jika berasal dari kata mukhotobah, artinya adalah pembicaraan. Sedangkan dari kata al-khutbu, di asal kata khutbu ya, itu artinya adalah perkara besar yang diperbincangkan. Dari dua bahasa tersebut kita dapat mengambil makna bahwa khutbah itu adalah memberi peringatan, pelajaran, atau nasihat dalam kegiatan ibadah. Kemudian ada juga pengertian khutbah secara istilah. Nah, secara istilah khutbah itu adalah menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Atau secara istilah juga menyebutkan bahwa khutbah itu adalah kegiatan nasihat yang disampaikan kepada kaum muslimin dengan syarat dan rukun tertentu. Ya, betul ya, tadi ada yang disebut dengan berpidato, menyampaikan nasihat, menyampaikan pesan tentang takwa dan lain-lain ya. Tetapi khutbah ini memiliki syarat dan rukun tertentu begitu. Nah, itu tentang pengertian khutbah. Kemudian selanjutnya, oke, pelaksanaan khutbah jika dikaitkan dengan sholat dikelompokkan menjadi 3 ya. Ada berapa? 3, yaitu yang pertama khutbah yang dilakukan sebelum sholat. Apa coba? Sholat apa? Betul, sholat Jumat. Jadi khutbah ini dilakukan sebelum pelaksanaan sholat. Kemudian kedua, khutbah yang dilakukan sesudah sholat. Coba khutbah pada sholat apa? Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian istisqo, ada lagi sholat sunnah khusuf, sholat kusuf, dan juga sholat saat wukuf di padang Arafah.
khutbahnya khutbahnya itu dilakukan sesudah sholat. Kemudian ketiga, ada khutbah yang tidak berkaitan dengan sholat gitu ya. Ini tidak berkaitan dengan sholat, jadi dilakukannya tidak sebelum sholat, tidak juga setelah sholat. Coba khutbah apa? Salah, tapi khutbah nikah. Nah itu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah syarat khutbah. Tadi di awal sudah dikatakan bahwasanya khutbah ini berbeda dengan dakwah ataupun pidato ya. Meskipun memang kegiatannya sama, cuma pada khutbah ini memiliki syarat, kemudian rukun dan sunah-sunah tertentu. Nah, kita akan bahas yang pertama adalah syarat khutbah. Khutbah itu memiliki syarat-syarat ya. Ada di antaranya di sini sudah dituliskan ada 5 syarat khutbah. Yang pertama, khutbah dilaksanakan sesudah masuk waktu zuhur. Nah, ini kalau dalam garis bawah ini khutbah pada sholat Jumat ya. Oke. Kemudian setelah khutbah ini dilanjutkan dengan sholat. Tentunya berbeda dengan pelaksanaan khutbah sesudah pelaksanaan sholat Idul Fitri ya, Idul Adha ini berbeda. Oke, kita kerucutkan saja pembahasan kita ini pada syarat khutbah sholat Jumat ya. Oke. Jadi khutbah itu dilaksanakan sesudah masuknya waktu zuhur, sesudah masuknya waktu sholat ya. Kalau sholat Jumat berarti waktu zuhur gitu. Nah, setelah khutbah ini dilanjutkan dengan sholat Jumat. Kemudian yang kedua, syarat khutbah itu adalah berdiri. Ya, harus berdiri ya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk berdiri, boleh sambil duduk. Kemudian yang ketiga, duduk sebentar di antara 2 khutbah. Nah, jadi ada khutbah pertama, ada khutbah kedua. Khutbah pertama selesai, maka duduk sebentar, kemudian dilanjutkan dengan khutbah kedua. Kemudian yang keempat, suara khutbah itu harus jelas dan dapat didengar oleh jemaah. Jadi jangan pakai suara yang dada rendah gitu ya, tapi harus jelas dan dapat didengar oleh jamaah. Kemudian yang kelima adalah tartib, berurutan ya, dari awal sampai akhir gitu. Dari mulai membaca hamdalah, nanti urutan-urutannya itu tertib, tidak boleh mendahulukan yang di akhir dan mengakhirkan yang harusnya lebih dulu. Jadi harus berurutan gitu. Nah, selanjutnya yang kedua adalah rukun khutbah. Nah, apa saja sih rukun khutbah? Ada 6 rukun khutbah. Itu yang pertama, membaca hamdalah pada kedua khutbah. Jadi diawali dengan hamdalah ya. Kemudian yang kedua, membaca syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Oke, yang ketiga, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat itu berwasiat bagi diri dan juga jamaah ya, berisi ajaran, ajakan untuk meningkatkan iman, meningkatkan ketakwaan, ibadah, memperbanyak amal soleh, menjauhi perbuatan maksiat, menjauhi perbuatan dosa, agar hidup bahagia dunia dan juga akhirat. Jadi isi materi wasiat untuk takwa gitu ya. Kemudian yang kelima dalam rukun khutbah itu adalah membacakan satu atau beberapa ayat Al-Quran sesuai dengan topik khutbah yang disampaikan, materi khutbah yang disampaikan gitu. Yang terakhir, yang keenam adalah berdoa pada khutbah kedua untuk memohon ampunan, kesejahteraan dan keselamatan bagi kaum muslimin dan muslimat baik di dunia maupun di akhirat. Oke, yang ketiga yaitu sunnah khutbah. Nah, ada beberapa amalan-amalan sunnah yang bila kita lakukan saat khutbah gitu ya, terutama untuk khotib ini, kita akan mendapatkan sebuah keutamaan ataupun pahala. Nah, yang pertama menjadi bagian dari sunnah khutbah adalah satu, khotib memberi salam pada awal khutbah dan menghadap ke arah jamaah. Jadi
khotib itu sebelum melaksanakan khutbah, menyampaikan khutbah yang memberi salam terlebih dahulu, kemudian menghadap ke arah jamaah. Nah, yang kedua yaitu khutbah disampaikan di tempat yang lebih tinggi atau di atas mimbar supaya terlihat ya, dan jamaah juga bisa memperhatikan. Yang ketiga, khutbah disampaikan dengan kalimat yang jelas, yang sistematis. Kemudian tema materinya, topik pembahasannya juga disesuaikan dengan kondisi aktual yang terjadi pada saat itu. Dan keempat, khotib hendaklah memperpendek khutbahnya. Jadi jangan terlalu panjang ya, karena nanti kalau terlalu panjang itu akan menghabiskan waktu keutamaan awal waktu sholat gitu ya. Ya sebaliknya, yang diperpanjang itu adalah pelaksanaan sholat Jumatnya gitu. Kemudian yang kelima, khotib disunahkan membaca Quran surah Al-Ikhlas saat duduk di antara dua khutbah. Kan tadi sudah disebutkan ya, bahwa ada duduk di antara dua khutbah. Nah, di duduk ini khotib itu disunahkan itu membaca surah Al-Ikhlas gitu sebelum pelaksanaan khutbah kedua. Yang terakhir, khotib menertibkan rukun-rukun khutbah dari awal sampai akhir. Jadi, rukun-rukun khutbah tadi yang sudah Ibu sampaikan itu tertib dilaksanakannya. Selain kita melakukan rukun yang tertib, ternyata kita juga mendapatkan amalan sunnah. Gitu, ya. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan melaksanakan praktek khutbah. Oke. Siapa yang mau maju ke depan dan melakukan praktek khutbah? Mau ke Ina sendiri atau Ibu tunjuk? Oke, Aldi. Oke, silakan Aldi maju ke depan. Mau berdua sama siapa? Andre. Oke, boleh, silakan. Aldi sama Andre maju ke depan ya. Oke. Jadi khutbah itu dilakukan dengan apa tadi? Berdiri. Silakan. Ini khotib ya, khotib. Andre dan Aldi ini adalah khotib. Orang yang membacakan khutbah itu disebut khotib. Ya, khotib. Khotib berdiri di mimbar yang diawali dengan ucapan salam. Oke, ucapan salam. Iya. Kemudian yang kedua, khotib duduk kembali saat dikumandangkan azan. Nah, dikumandangkan azan. Kemudian setelah selesai azan, khotib berdiri dan membacakan rangkaian rukun-rukun khutbah secara tertib. Nah, iya, ini bacaannya nih ya. Dari hamdalah, coba ini Ibu perlihatkan bacaan, contoh bacaannya. Nah, iya, coba dibaca dulu. Sama Aldi, coba baca Aldi. Oke, bagus. Kemudian Andre coba baca. Iya, baik, terima kasih. Nah, itu contoh teksnya ya. Yang selanjutnya penyampaian materi khutbahnya. Nah, coba materi yang mau disampaikan apa? Coba misalkan. Tentang siksa kubur, boleh. Iya, materi itu disampaikan ya. Asal ada wasiat takwanya, wasiat untuk atau pesan untuk selalu meningkatkan keimanan, ketakwaan, kemudian beramal soleh ya, menghindari kemaksiatan. Iya, boleh. Kemudian yang kelima adalah penutup khutbah pertama. Jadi tutup dulu khutbah pertama. Coba ini contohnya Ibu kasih nih. Coba baca Andre. Iya, Aldi, baca Aldi. Oke, nah itu selesai, khutbah pertama selesai. Nah, selesai khutbah pertama ini khotib duduk sebentar sambil berdoa memohon ampun untuk diri dan kedua orang tuanya, membaca surah Al-Ikhlas. Iya, lalu berdiri untuk khutbah yang kedua, berdiri lagi. Nah, di khutbah kedua ini boleh langsung membaca rukun-rukun dari khutbah, mulai hamdalah sampai berdoa, gitu ya. Khutbah yang kedua. Iya, tidak ada materi di khutbah kedua. Nah, kemudian diakhiri dengan membaca doa. Berdoa.
Nah, kemudian yang 9 adalah kalimat penutup khutbah kedua. Nah, ini contoh kalimatnya. Silakan baca. Iya. Oke. Kemudian setelah itu ya, khotib turun dari mimbar dan bersamaan dengan itu muazin mengumandangkan iqomah. Tadi kan adanya sudah serang iqomah. Oke, terima kasih untuk Andre dan Aldi, silakan duduk kembali. Nah, itu praktek khutbah secara singkatnya ya. Jadi itu pelaksanaan khutbah. Bagi laki-laki berasa sudah tidak asing lagi dengan khutbah ya. Mungkin perempuan cukup tahu juga sebenarnya ya, tapi meskipun tidak setiap Jumat melaksanakan sholat Jumat melihat khutbah ya, tapi ibu rasa perempuan juga sudah cukup tahu tentang khutbah ini. Oke, dari pelaksanaan materi tadi, mulai dari penyampaian materi sampai praktek pelaksanaan khutbahnya, ada yang ingin ditanyakan? Silakan, siapa yang mau bertanya? Ya, silakan Adini, mau bertanya apa? Pertanyaan yang bagus. Oke. Pertanyaan dari Andini, ibu kan yang membacakan atau menyampaikan khutbah itu adalah khotib. Kemudian apa sih syarat-syarat menjadi khotib? Apakah ada? Ada ya. Ada beberapa syarat untuk menjadi khotib. Nah, diantaranya ada 7 syaratnya. Yang pertama yaitu khotib itu harus orang Islam, baligh dan berakal. Yang pertama jadi Islam, baligh dan berakal. Yang belum baligh itu tidak diperbolehkan untuk menjadi khotib ya, apalagi yang gak berakal, apalagi bukan orang Islam. Oke. Jadi harus orang Islam, baligh dan berakal. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Jadi tahu syarat khutbahnya, tahu rukun khutbahnya, juga sunnah khutbahnya. Ya harus tahu gitu. Supaya apa? Supaya menjalankan tertib rukun syarat itu, termasuk melaksanakan sunnah khutbahnya. Kemudian yang ketiga, suci dari hadas dan najis, dari pakaian, tempatnya gitu ya, harus dalam keadaan suci. Keempat itu tartil dan fasih saat mengucapkan ayat Al-Quran dan juga hadis. Jadi harus tartil, harus fasih ya, harus jelas gitu. Yang kelima, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela. Ya, memiliki akhlak yang baik dan tidak tercela, itu syarat menjadi khotib. Kemudian yang keenam, suaranya itu jelas dan dapat dipahami oleh jamaah. Kalau bahasa Sundanya tidak ngerek-ngekan gitu ya, tidak haharewosan, jadi jelas gitu ya. Kemudian dapat dipahami juga oleh jemaah. Yang kalau khutbah kan ada materi itu ya, materinya itu bisa pakai bahasa Sunda, bahasa Jawa, disesuaikan dengan budaya setempat gitu ya, budaya bahasa setempat. Kemudian yang ketujuh adalah berpenampilan rapi dan juga sopan. Itu syarat menjadi khotib. Gitu ya. Andini juga teman-teman semuanya. Oke, dapat dipahami? Alhamdulillah. Oke, silakan, barangkali ada yang mau bertanya kembali. Tidak ada. Oke, alhamdulillah. Nah, jadi dari pemaparan kali ini ya, kita membahas tentang khutbah, yang mana khutbah ini memberikan pesan ya, berupa pelaksanaan penyampaian pesan dengan syarat-syarat rukun tertentu, wasiat untuk menjalankan ibadah, berwasiat takwa dengan syarat-syarat ataupun rukun tertentu. Kita tadi sudah bahas syarat-syarat khutbahnya, rukun khutbahnya, juga sunnah-sunnahnya sudah, dan kemudian tadi diulas juga syarat yang untuk menjadi seorang khotib juga sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin ibu tutup saja, ibu akhiri saja pembelajaran kita pada hari ini ya. Nah, untuk
pembelajaran yang akan datang kita akan membahas tentang tablik. Apa? Iya, tablik ya. Apa sih tablik? Apa ada mubali gitu ya? Ada juga tablik, mubali orangnya. Nah, masih ada kaitannya gitu dengan materi pada pagi hari ini. Silahkan disiapkan untuk materi yang akan datang. Boleh baca-baca terlebih dahulu ya. Oke. Nah, untuk tugas tidak ada tugas pada pembelajaran hari ini karena tadi kita sudah praktek langsung ya bagaimana pelaksanaan khutbah. Dan untuk pembelajaran hari ini marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama dan juga doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu cukupkan sekian dan juga terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.